dunia ontologis, dunia objek sama. Se-Indonesia, sedunia itu sama kepramukaan. Dunia konsepnya objek. sama. Lalu dunia epistemologi itu dunia metode. Metodenya sama meskipun sudah mulai ada yang beda-beda. Lalu yang ketiga dunia aksiologi. Itu dunia terapan. Nah inilah yang berbeda-beda. Audio Jungle. Audio Jungle. Sobat Pramuka, salam Pramuka dan salam Kak Yatno Bintang. Ketemu lagi dengan sesi podcast Kak Yatno Bintang. Sudah lama kita nggak ke podcast. Iya, sudah lama. Berapa bulan ya kita nggak ketemu karena sibuk sendiri-sendiri ya. Betul. Nah Kak Yatno, di kesempatan ini kita akan mengupas ini sedang hangat-hangatnya Jambore Dunia yang jadi pemberitaan internasional ya. Antara harapan kebiar, gemerlap, dan ternyata dalam berita-berita yang kita lihat di dunia maya ternyata Jambore ini ada problem dalam tanda petik. Nah, memulai ini secara umum general dulu Kak Yatno melihatnya seperti apa ini pelaksanaan Jambore Dunia di Korea tahun ini? Jambore Dunia ke-25 di Saeman Gim Jeolbi Korea Selatan itu mengandung paradok. Pesertanya begitu banyak, tetapi paradoknya dengan kesiapan yang tidak imbang dengan peserta yang begitu banyak. Artinya ini Jambore internasional dengan peserta yang paling banyak. Dari Jambore pertama yang hanya 8.000 sampai ke 43.000. 43.000. Dan Jambore ini dari sisi kemasan bagus, tetapi ada beberapa pertanyaan karena paradok tadi. Pertanyaannya adalah dengan kok bisa negara yang mempersiapkan Jambore internasional cukup lama, 10 tahun yang lalu. Jadi dia menyiapkannya 10 tahun, embrionya sejak 2012, kemudian 2015 itu promosi ke berbagai negara untuk dapat dipilih di konferensi dunia di Azerbaijan, di kota Baku, pada tanggal 16 Agustus 2017 diputuskan. Menang dengan pesaingnya Polandia. Alasannya karena 100 tahun gerakan pramuka di Korea Selatan dan ini untuk membuka lahan baru bagi Korea Selatan serta dengan iklan yang begitu bagus. Akhirnya sebagian besar negara di konferensi itu setuju kalau Jambore ini berada di Korea Selatan meskipun Korea Selatan itu yang kedua. Sudah pernah tuan rumah berarti? Tuan rumah pernah. Itu tahun 1991, kalau nggak salah Jambore Nasional ke-17 ya. Jambore Internasional. Jambore Internasional tahun 1991 di Korea. Waktu itu sukses. Waktu itu sukses. Dan ini image para peserta kongres, konferensi dunia di Azerbaijan 2017, itu bayangan mereka akan sama. Kemudian sejak 2017 sampai 2023, ini kan 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Nah 7 tahun itu kan bagi kita penyiapannya seharusnya sudah jadi. Kalau ditanami pohon pun 5 tahun dia sudah tinggi-tinggi. Tetapi sampai sekarang ternyata bumi perkemahan, pohon rindang satu pun tidak ada di bumi perkemahan itu. Nah ini yang jadi permasalahan. Sehingga ketika ada panas, tidak ada perindangnya. Nah perindang buatan tidak ngatasi, tidak bisa tenda-tenda besar di depannya kemah-kemah ini. Itu sebenarnya kan untuk sarapan, untuk makan, untuk pertemuan di negara itu. Kan diplot per negara itu. Itu tidak memenuhi dengan jumlah peserta panas itu. Nah ketika di tenda, tendanya lebih panas karena dapat sinar dari atas panas, bawahnya air. Dipasang panel-panel gitu, pasang panel, palet-palet gitu. Palet plastik begitu,
lalu pasang tikar, ada tenda. Nah, tenda dom ini kan tidak ada angin-anginnya. Beda dengan tenda Prisma lama itu kan ada angin-anginnya, sehingga baunya setengah mati. Nah, ini yang membuat peserta resah. Disitulah paradoknya. Di samping ada paradok yang lain. Ya, nah Kayatno ini kalau kita ngomong suasana panasnya ini kan, apakah ada kesalahan dalam membaca alam begitu ya, padahal dengan perkembangan teknologi yang sekarang semestinya hal semacam ini bisa diprediksi, dan andai kan sudah bisa diprediksi juga tidak terjadi perubahan pengalian tempat misalnya ya. Nah, sisi lain pramuka ini mestinya kuat ini dalam literasi alam ini ya, literasi alam artinya membaca tanda-tanda alam. Nah, ini paradok kedua mungkin ini ya, paradok kedua. Nah, menyikapi hal semacam ini, kira-kira pelajaran yang bisa kita jadikan tindak lanjut bagi para pramuka lain seperti apa ini nantinya? Nah, seharusnya memang ada literasi alam ketika mau menyelenggarakan kegiatan. Bulan itu menentukan cuaca, lokasi itu juga menentukan bentuk cuaca yang ada, sehingga perlu ada kajian. Nah, seharusnya dikajilah satu daerah dekat pantai itu dapat dipastikan panas, ya kan, dapat dipastikan panas. Yang kedua, daerah reklamasi itu kan reklamasi pantai dari Laut Muara yang pasang surut di Laut Kuning Korea Selatan. Itu pasang surut, lalu diuruk, ditimbun. Nah, nimbunnya bisa jadi tidak dari tanah biasa, tetapi dari batu-batuan kerikil dan sebagainya, sehingga padat. Ketika padat, kena hujan, air tidak merembes ke bawah. Nah, kebetulan sebelum tanggal 1 itu hujan deras. Hujan deras di bumi perkemahan Saimen Kim itu. Hujan deras, air tidak mengalir, menggenang. Sehingga ketika peserta datang, dia dapat becek. Karena ada mobil lewat, ada ini becek. Nah, becek itu diatasi dengan panel-panel tadi, dengan plastik yang sudah cetakan itu. Dikira itu bisa ngatasi, ternyata tidak begitu. Nah, seharusnya dia bisa membacalah bahwa bulan Agustus itu pasti bulan kemarau di Korea, bulan panas. Nah, untuk mengatasi panas itu tentu harus ada penahan panasnya, tidak di samping penahan panas buatan, tapi alamiah, maka perlu ditanami pohon-pohonan. Yang kedua, pantai itu kan titik lewatan angin, angin darat dan angin laut. Nah, itu kan juga harus diantisipasi. Kemudian penanganannya sekian banyak juga perlu diantisipasi. Pas kebetulan ada perakiraan cuaca, ada topan kanun. Topan kanun itu akan melanda tanggal 9 sampai tanggal 10 Agustus ini. Maka semua negara menjadwalkan tanggal 8 hari ini, tanggal 8 itu harus keluar dari bumi perkemahan. Nah, ada dua putusan yang menarik. Putusan pertama tanggal 6 itu kemah akan jalan terus, meskipun ada beberapa negara yang sudah mengundurkan diri seperti Amerika dan Inggris. Lalu ada putusan lagi dari Pak Presiden Korea Selatan, itu kegiatan dipindahkan. Plan B yang dilakukan. Jadi mulai tanggal 8 ini karena pemindahan kosong lah ya, 9, 10, 11 acaranya wisata. Wisata terus ya? Terus wisata ke daerah-daerah tradisional, wisata alam, wisata agama, wisata sejarah, wisata kampung, dan seterusnya. Nah, kalau begini, bagi pramuka itu kan situasi, kondisi apapun harus mampu menangkap pelajarannya di sana. Nah, kira-kira dari peristiwa Jambore yang dalam tanda petik tidak tuntas sampai hari yang dijadwalkan, sehingga ada perubahan acara yang begitu
banyak ini masih sekitar 4 Ya, hari ke depan. 4 hari. 4 hari ke depan. Nah, bagi pramuka utamanya yang dari Indonesia nih, kira-kira dia harus membangun nilai apa supaya masih tetap dapat makna, dapat pengalaman Jambore ini dengan optimal kayaknya. Ya di sini sifat kejuangan, pantang menyerah, lalu kekuatan diri seorang pramuka yang diajarkan di Indonesia harus diterapkan. Jadi satu, tidak boleh putus asa. Jadi pramuka Indonesia itu tidak boleh putus asa. Seharusnya ini memang berlaku pada pramuka dunia. Tapi kan ketika dunia aplikasi itu kan gini, dunia ontologis, dunia objek sama. Se-Indonesia, sedunia itu sama kepramukaan. Dunia Konsepnya objek. sama. Lalu dunia epistemologi itu dunia metode. Metodenya sama meskipun sudah mulai ada yang beda-beda. Lalu yang ketiga dunia aksiologi, itu dunia terapan. Nah inilah yang berbeda-beda. Variasinya sangat beda. Variasinya sangat tinggi antara negara satu dengan negara yang lain, sehingga ada yang kasus A, kasus B dan sebagainya, sehingga ada berita 80 pramuka peserta Jambore dunia yang diusir karena kasus seks, itu karena aksiologi yang berbeda. Beda-beda. Ya. Nah, oleh karena itu Indonesia harus bertahan, kita harus ngajeni, tepo seliro, toleransi, dan tentunya dasar dharma kedua kita terapkan, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, tidak mengejek, tidak membuli Korea Selatan yang menjadi tuan rumah seperti ini, karena memang situasi yang tidak bisa diatasi, salah satunya adalah ngadepi topan kanun yang diprediksi, diperkirakan antara tanggal 9 sampai 10. Baik, nah Kayatno ini mungkin agak mendekati akhir percakapan kita ini ya. Indonesia juga ada kegiatan-kegiatan besar semacam ini, misalnya Jambore nasional, dan kalau kita di Jawa Timur sebentar lagi akan Jambore daerah. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara Jambore pertemuan besar Penggalan ini, apa ini supaya tidak terjadi hal semacam ini? Yang perlu diperhatikan adalah satu, ini Jambore, ya, bukan lomba tingkat. Karena Jambore sifatnya pesta, muncul kreativitas, maka itu yang menjadi perhatian pertama. Tujuan yang kita harus perhatikan. Yang kedua, siapa yang ikut? Yang ikut adalah anak usia 11 sampai 15 tahun. Nah, maka tempat itu harus kondisional sesuai dengan anak usia 11 sampai 15 tahun dengan aneka kecakapan yang terpenuhi. Yang ketiga itu metodenya. Nah, metodenya di samping gunakan metode kepramukaan, itu harus memilih metode yang cocok bagi anak-anak usia 11 sampai 15 tahun yang sering ke sana, kemari, berpetualangan, ini dan seterusnya, sehingga metode itu harus cocokkan dengan tujuan tadi, Raimuna, cocokkan dengan anak yang ikut, lalu metodenya seperti apa. Sehingga semua panitia, semua pembina harus frame-nya Penggalang. Jadi tidak boleh kegiatan itu frame-nya kegiatan penegak. Kegiatan itu frame-nya kegiatan pandega. Tapi kegiatan Penggalang yang Jambore. Jadi pesta. Datang tidak untuk diceramai, datang tidak untuk dibentak-bentak, datang tidak untuk mengeluarkan keringat banyak, harus loncat tebing tidak, tetapi sesuaikan. Nah, yang ketiga, yang keempat, kan tadi kita lihat tujuannya, kita lihat siapanya yang ikut, metodenya apa, ini kaitkan dengan usia dan tujuan. Nah, yang keempat ini medium, sarananya di mana? Di hutan jati. Sarananya di mana? Di tempat yang jauh dari rumah mereka. Sarananya di mana? Di tempat yang tidak pernah dihuni sebelumnya karena hutan yang harus ditempati. Sarananya bagaimana?
toilet, MCK, sanitasi yang belum ada karena di tengah hutan di desa. Sarananya bagaimana? Sarana yang tidak menakutkan, sarana yang akrab dengan anak. Maka sarana itu harus disulap, diolah, direncanakan. Sarana seperti apa dengan yang seperti ini cocok dengan tujuan, cocok dengan pramuka penggalang, cocok dengan metode tadi. Dan yang paling penting, Oktober nanti untuk cuaca di Jawa seperti apa? Oktober itu adalah bulan, kalau kita mengacu standar bahwa September sampai Maret itu musim hujan, April sampai Agustus itu musim kemarau, maka di Oktober itu sudah ada hujan. Sehingga anak-anak juga perlu diantisipasi dengan bagaimana mengatasi bermain hidup dengan nyaman lewat hujan tadi. Nah, yang kedua berkaitan dengan iklim, angin di Jawa ini kan selalu dari barat ke timur, atau dari timur ke barat. Maka upayakan tenda-tenda itu menghadapnya ya timur barat. Timur barat. Iya, supaya angin bisa los ya. Angin bisa lewat dan ada tempat-tempat untuk angin lewat. Jadi tidak boleh padat sehingga angin tidak ada jalan. Nah, ini yang harus diperhatikan karena tempatnya kan di bukit. Ya. Nah, lalu ada angin lembah, ya, angin lembah. Nah, angin lembah itu datang dari atas, dia turun ke bawah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Lalu lihat bulannya, apakah itu pas bulan purnama? Ketika bulan purnama, itu banyak hewan yang keluar untuk mencari pasangan. Karena bulan purnama itu bulan yang musim kawin ya? Musim kawin. Nah, ini yang harus ular akan keluar, akan apa. Maka cari. Itu, makanya saya sangat setuju dengan konsep yang disampaikan Kak Jian dari Bojonegoro, bahwa manajemen risiko itu rumusnya adalah ASPA. A itu atas, ya kan? B itu bawah, samping, dan faktor X. Faktor X ASPA gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu faktor X juga harus diperhatikan. Cara merhatikannya adalah temui tokoh masyarakat yang ada di situ. Temui orang tua-tua di situ yang dia tahu sejarahnya, tempat ini seperti apa. Itu temui dan beritahukan bahwa jambore ini karena tempatnya di sini, peserta ini adalah anak bapak. Karena itu anak bapak minta bantuan untuk bagaimana anak ini bisa begitu. Ya, tapi antisipasi atas bawah kiri kanan tadi maksudnya itu bahaya dari atas gitu. Ya, itu hujan, petir, dari kanan tuh angin, ya kan, angin. Dari bawah itu air yang muncul dari bawah. Lalu X, jadi manajemen risiko itu kan risiko angin, risiko hujan, risiko air, risiko benda setempat, dan risiko X tadi. Nah, X tadi bisa diatasi lewat pola namanya bagaimana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sangat menghargai tradisi budaya lokal. Betul, ya. Jadi sesepuh yang ada di situ harus didekati untuk sama-sama ikut memberitahukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ketika berada di lokasi itu. Nah, yang terakhir kayak ini fokus menuju ke persiapan Jambore Jawa Timur juga nih. Berkemah itu kan sudah jelas kondisi yang berbeda dari rumah, gitu ya. Nah, tetapi memang kebanyakan karena orang itu yang dicari kenyamanan, akhirnya tidak menyadari bahwa kondisi perkemahan tentu akan sangat jauh berbeda dengan rumah. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dipesankan bagi para pembina nanti yang akan mendampingi untuk bisa memahamkan kepada adik-adiknya agar tidak menjadi hal yang terlalu banyak dikomplain urusan kenyamanan. Nah, ini ya, ini penting juga karena
berkemah sudah tentu berbeda dengan di rumah. Kalau nyari kenyamanan yang sama dengan rumah tentu tidak akan didapat di perkemahan. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dijadikan pemahaman? Satu, Kak Arum, kuncinya tanamkan filsafat di sini senang, di sana senang. Siap. Jadi pramuka itu tanamkan betul, nyanyikan, pahamkan, akrabkan bahwa pramuka itu selalu di sini senang, di sana senang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi tanamkan di sisi senang, di sana senang. Filsafat yang kedua, tak kenal rintangan. Pramuka tak kenal rintangan. Lalu yang ketiga, apa guna keluh kesah? Nah, yang paling bagus, yang keempat adalah enjoyable. Enjoyable. Jadi tenangkan dirimu, merdekakan dirimu, lalu nikmati kemah itu dengan bagus. Oke. Itu. Terima kasih, luar biasa podcast kita hari ini. Dan Sobat Pramuka, mudah-mudahan dengan pengalaman suasana Jambore dunia, lalu Jawa Timur akan melaksanakan Jambore daerah tahun ini, tepatnya nanti Oktober di Bumi Perkemahan Tuban, supaya kejadian Jambore dunia ini tidak menurunkan semangat teman-teman Pramuka Jawa Timur untuk menyambut Jambore daerah 2023. Kita akhiri sama-sama kayak Yatno. Ya, salam kayak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.